Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mohon maaf pagi ini sekedar menantikan Ustaz Masruri. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan fikih sujud sahwi, yang mana ini kadang sering menjadi perbincangan, kan bahkan bisa menjadi masalah di kita ketika kita tidak memahami tentang sunnah atau tata cara dari sujud sahwi. Sebelumnya juga tentang masalah imamnya, ini juga kadang ada beberapa jamaah yang menanyakan tentang siapa yang menjadi imam. Dengan memahami ini kita berharap agar kita lebih nyaman di dalam berjamaah. Jamaah rahmani Allah, mari kita mulai dengan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan fikih imam ini memang ada beberapa perbedaan antar mazhab terkait siapa yang paling berhak menjadi imam. Kalau kita lihat dari syarat-syaratnya, ini tentang syarat-syarat menjadi imam. Langsung saja ini saya langsung ke tentang yang paling berhak menjadi imam. Kalau kita lihat secara umum, syarat menjadi imam itu diantaranya adalah kesempurnaan bacaan Al-Quran dan banyaknya hafalan. Ini secara umum ya, sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan terhadap sunnah, hadis-hadis Nabi. Ada ulama yang menjelaskan pengetahuan terhadap sunnah ini adalah pemahaman terhadap ilmu agama. Ini yang diutamakan menjadi imam. Kemudian waktu hijriah, jadi kapan dia benar-benar mulai mendalami Islam dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini bulan mana. Kalau berikutnya itu tentang waktu masuk Islam, ini bulan mana. Ketika semuanya sama, maka yang menjadi lebih diutamakan adalah yang lebih tua umurnya. Karena memang di dalam Islam itu ada sebuah kaidah yang mana ini adalah merupakan prinsip bagi umat Islam, yaitu seseorang itu wajib memuliakan yang lebih tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, inna min ijlalillahi azza wa jalla ikramu di syaibatil muslim. Salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang muslim yang lebih tua usianya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah
ini beliau tidak mau mendahului orang tersebut sampai bahkan sampai ketinggalan sholat. Karena apa? Karena Imam Ali ini tidak mau melewati orang tersebut karena menganggap itu salah satu bentuk kurang beradab. Sampai akhirnya Rasulullah sudah melaksanakan sholat, dan ketika rukuk, maka rukuk di rakaat pertama Rasulullah ditahan punggungnya oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah tidak iktidal dari rukuknya sampai Imam Ali datang dan Imam Ali ikut rukuk bersama rukuknya Rasulullah dan sahabat yang lain. Kemudian kalau kita lihat umum dari pendapat ulama 4 mazhab ini ternyata berbeda-beda. Tetapi pada intinya jamaah rahimahullah, yang paling berhak menjadi imam di masjid ini ketika masjid itu sudah ada DKM-nya, maka yang paling berhak menjadi imam adalah penguasa setempat. Jadi kalau kita di lingkungan RW, lingkungan PCM ini, yang berhak menjadi imam itu adalah Pak RW-nya. Jadi Pak RW. Yang kedua adalah ketua DKM-nya. Kemudian baru ketua pembinanya. Ini berdasarkan pada Sultan. Jadi yang paling berat sebenarnya adalah Sultan. Namun ketika tiga-tiganya tadi sudah menunjuk seseorang menjadi imam, maka itulah yang paling berat menjadi imam. Artinya yang ditunjuk tadi, misalkan kan saya yang ditunjuk, maka saya menjadi imam itu karena persetujuan mereka. Artinya jika saya tidak disetujui oleh mereka, maka saya tidak berhak menjadi imam. Maka ketika di masjid ini mungkin tiba-tiba Pak RW menjadi imam, atau Bapak Suwardi atau Bapak Abi Mazeran selaku ketua pembina, ini sah gitu. Dan itu mereka adalah yang paling penting. Adapun yang imam rotib itu adalah setelah mereka. Jadi ini bisa dipahami ya. Kemudian nanti pengganti imam rotib adalah yang ditunjuk pula oleh imam rotib tersebut. Misalkan saya selaku imam rotibnya itu ada seseorang yang saya anggap dia lebih baik, maka boleh saya mempersilahkan orang tersebut untuk menjadi imam. Tapi sekali lagi ini harus persetujuan dari DKM tersebut. Ini terkait fikih dari fikih imam. Kalau secara umum tadi ulama berbeda pendapat secara umum setelah persetujuan dari sultan, dari pemimpin setempat yang saya sebutkan tadi, maka yang dipilih menjadi imam itu ada yang mengatakan yang lebih baik bacaannya yang utama. Tapi ada pula yang paling berhak, yang paling utama adalah yang dinomor satukan adalah yang paling baik pemahaman agamanya. Jadi ada perbedaan itu. Apakah yang lebih baik bacaannya atau lebih baik pemahaman agamanya? Ini ada perbedaan. Kalau Imam Abu Hanifah ini yang utamakan yang lebih berilmu tentang agama. Kalau Imam Malik yang dilakukan adalah sultan tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau Imam Malik lebih condong ke yang lebih baik pengetahuan tentang agamanya, bukan ke Qurannya. Kalau
Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang mengerti hukum agama dan bagus bacaannya harus didahulukan. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini menyamakan antara yang bagus bacaannya itu macam-macam ya, bagus tahsinnya, banyak hafalannya. Kalau sama-sama bagus bacaannya, diutamakan yang lebih banyak hafalannya. Kalau yang bagus bacaannya kemudian banyak hafalannya, mengerti ilmu agama, ini yang memang lebih diutamakan. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini lebih ke orang yang bagus bacaan hafalannya, yang bagus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, ini lebih didahulukan daripada yang paham agama. Ya, artinya ini perbedaan yang menurut saya sudah dipahami ya, tentang siapa yang berhak menjadi imam. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang paling berhak menjadi imam adalah sultan, penguasa setempat, kemudian DKM, pembina, kemudian setelah itu baru imam rotib. Itu yang paling berhak menjadi imam. Kalau di masjid tersebut sudah ada susunan DKM-nya. Kalau belum ada, ya maka mutlak penguasa setempat. Jadi Pak RW, kemudian kalau ada Pak Lurahnya, maka Pak Lurah yang berhak menjadi imam. Tapi kalau mereka menyerahkan kepada yang lain, maka ini ya diperbolehkan. Dan itu terkait dengan fikih sholat. Kemudian terkait dengan masalah sujud sahwi. Ini di masjid ini mungkin pernah terjadi ya. Jadi saya pernah, ya, mungkin Pak Musin juga pernah. Jadi saya pernah ketinggalan tidak tahiyat awal. Kemudian saya sudah langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Maka ketika saya sudah berdiri dengan sempurna, dan ada makmum yang mengucapkan subhanallah subhanallah, maka saya tidak boleh kembali ke tahiyat awal. Karena kalau saya kembali ke tahiyat awal dan saya sudah tahu hukumnya, maka sholatnya bisa batal. Karena tahiyat awal itu adalah merupakan sunnah. Sedangkan berdiri untuk rakaat ketiga ini sudah rukun. Rukun itu wajib. Tahiyat awal itu sunnah. Yang sunnah tidak bisa membatalkan yang wajib. Jadi saya harus terus rakaat ketiga. Dan terkait dengan ini kita perlu memahami tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat adalah dalam kitab Al-Manhaj, ini saya buatkan juga namanya terjemahannya ya. Jadi makna rukun syai'i maka juz'an asasiyan minhu kal jidari minal ghurfati fa ajza sholati idza arkanuha ka ruku' wa sujud wa nahwiha. Jadi rukun itu adalah bagian mendasar dari sesuatu tersebut. Kalau bangunan ya temboknya itu rukunnya. Ini ibaratnya. Kemudian apa saja rukun dari sholat? Dalam kitab ini saya dari fikih Imam Syafi'i ya. Karena kita di sini mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka saya jadikan yang bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab Abu Sa'd Matan Buya wa Taqrib faslun wa arkan sholati thamaniyata asyar ruknan. Dalam kitab ini disebutnya dengan sangat rinci. Rukun sholat itu ada 18. Pertama adalah niat. Niat ini
paling penting adalah misalkan kita sholat duhur, maka kita niat sholat duhur adaan atau qadaan. Jadi bagaimana adalah kita mengatakan niat sholat duhur. Adapun talaful binnya, misalkan mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba rakaatain dan seterusnya, ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Menurut apa? Mayoritas ulama hukumnya sunnah. Namanya adalah talaful binnya. Kecuali Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ya, kalau Imam Malik mengatakan lebih baik tidak dilafazkan. Menurut Imam Malik. Tetapi Imam Malik mengatakan pula bagi orang yang was-was, ini, ya, Imam Malik kan berpendapat lebih tidak terlalu punya, lebih tidak memakai waktu sholat. Tapi bagi orang yang was-was, menurut Imam Malik lebih utama, lebih baik diucapkan niatnya. Bagi orang yang was-was. Tapi kalau tidak was-was, kata Imam Malik lebih baik tidak mengucapkan, tidak dilafazkan niatnya. Sedangkan imam yang lain, ya, mengatakan tawakul binnya itu sunnah, disunahkan. Baik ketika was-was atau tidak was-was. Zaman dulu itu kan urusan tidak sebanyak ini. Ya mungkin ketika sekarang itu sudah banyak urusan, maka tawakul binnya ini menjadi sesuatu yang diutamakan. Jadi Imam Malik saja bagi orang yang was-was zaman dulu itu lebih utama dilakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi juga ya, talafut binnya itu tetap hukumnya adalah sunnah, tidak sampai ke wajib. Jadi kita sangat bertoleransi terhadap orang yang mengucapkan talafut binnya usolli atau yang tidak mengucapkan usolli. Tapi yang jelas ketika kita sholat kita harus berniat, ya, terutama niat sholat yang rakaatnya sama, zuhur dan asar. Maka harus jelas saya niat sholat zuhur, saya niat sholat asar. Bagi imam berniat menjadi imam itu tidak terlalu dipentingkan. Tapi bagi makmum berniat bermakmum ini diutamakan. Ya. Jadi imam itu wajib berniat menjadi imam itu ketika sholat Jumat saja. Adapun sholat-sholat yang lain ini artinya tidak benar-benar meniatkan menjadi imam itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sholat Jumat imam harus berniat sholat atau menjadi imam sholat Jumat. Dan ini yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah wal qiyamu al-qudrah. Jadi karena waktunya terbatas, internasinya bahasa Indonesia saja. Ya. Jadi rukun sholat ada 18. Ya. Jadi pertama adalah niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu adalah rukun dari sholat. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Jadi bukan ikram tapi apa? Ihram. Ihram itu artinya haram. Haram, ya, artinya haram. Maksudnya adalah ketika seorang itu takbiratul ihram, maka yang dia ingat hanyalah Allah. Makanya sebelum sholat ini niatnya kita harus benar-benar maksimal. Makanya tadi sampai Imam Malik, meskipun beliau berpendapat melafazkan niat itu tidak disunahkan, tapi bagi orang yang was-was ini disunahkan. Kenapa? Karena untuk memastikan ketika takbir ini, ya, ketika takbir ini benar-benar yang ingat hanya Allah SWT, tidak mengingat yang selain.
Jadi ketika takbiratul ihram saja yang paling utama. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim ini memang menjadi perbedaan di kalangan mazhab itu sendiri. Di mana kalau Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau Imam Malik mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau Imam Malik itu ketika dalam sholat dan yang lainnya itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surah Al-Fatihah dan membacanya harus jahar ketika sholat jahar. Adapun Imam Hambali ini mengambil pertengahan. Imam Hambali Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi membacanya adalah sir, tidak dikeraskan. Dan berikutnya adalah rukuk. Rukuk ini adalah merupakan rukun dari sholat. Kemudian tumak nina. Tumak nina ketika rukuk ini rukun dalam sholat. Dan tumak nina ini memang ada perbedaan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan tumak nina itu ketika rukuk bisa membaca subhanallah dengan sempurna. Ini kata sudah tumak nina. Dan memang yang baik adalah mengikuti tradisi setempat. Jadi lamanya rukuk ini berapa? Makanya kan ketika kita bertamu di mana, meskipun kita seorang ulama, kita tidak boleh misalnya ujuk-ujuk menjadi imam. Kenapa ya? Salah satunya kita tidak mengetahui kebiasaan setempat itu seperti apa. Itu salah satu hikmahnya. Meskipun ada pertimbangan yang lain. Kemudian bangun dari rukuk tidal. Tidal ini juga rukun dari sholat. Tidal dengan tumak ini rukun sholat. Kemudian sujud. Sujud ini juga rukun sholat. Nah, dari ketika sujud, apakah kaki dulu atau tangan dulu, ini memang ada perbedaan pendapat. Tapi yang dalam mazhab Syafi'i yang dikuatkan adalah kaki dulu. Ketika sujud yang betul adalah kaki dulu. Ini yang saya bagian adalah mazhab Syafi'i secara mayoritas. Pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i secara mayoritas dan yang muktabar, yang dikuatkan. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ini juga rukun sholat. Yang ke-12 tumak nina. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya untuk tasyahud akhir ini rukun sholat. Kemudian membaca tasyahud akhir. Jadi at-tahiyat sampai akhir itu adalah rukun sholat. Kemudian membaca sholat Nabi SAW pada tasyahud akhir ini juga rukun sholat. Jangan sampai kita ketinggalan mengucapkan sholawat. Yang keenam, salam pertama. Jadi salam pertama itu yang rukun. Adapun salam yang kedua ini bukan rukun. Makanya kalau mohon maaf sebenarnya kalau orang itu tidak kuat menahan kentut, kemudian setelah salam pertama dia sudah kentut, maka jangan melanjutkan salam yang kedua. Karena apa? Itu membatalkan sholat. Jadi, maka kalau tidak kuat setelah salam pertama
ini sudah tidak salam lagi. Karena dia sudah keluar sholat, sehingga sholatnya nggak batal. Misalkan naik keluar angin, setelah salam pertama, ini sholatnya sudah sah. Tapi kalau dilanjutkan ya, setelah keluar angin terus assalamualaikum lagi, ya ke kiri atau salam yang kedua, ini sholatnya batal. Kemudian yang ke-17 adalah niat keluar dari sholat. Ya, kalau niat keluar dari sholat ini memang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ya, cukup salam itu sudah keluar dari sholat. Ada yang mengatakan salam dan niat keluar dari sholat. Kemudian ya rukun yang ke-18 adalah tartib, yaitu mengurutkan rukun-rukun sesuai dengan apa yang telah diturunkan. Ya, apa yang telah disebutkan ini tadi maksudnya. Coba rahimahullah, bagaimana ketika ketinggalan rukun? Misalkan di rakaat pertama dia lupa sujudnya cuma sekali, tapi dia sudah masuk ke rakaat kedua, maka langsung meniatkan rakaat pertamanya tadi tidak ada. Jadi rakaatnya kedua itu menjadi rakaat pertama. Sudah paham ya? Jadi ketika misalkan di rakaat pertama seseorang lupa, sujudnya masih satu kali, maka ketika dia sudah masuk ke rakaat kedua, maka dia langsung menganggap rakaat pertamanya tidak ada. Jadi rakaat kedua menjadi rakaat pertama ketika rukunnya ketinggalan. Kemudian nanti di akhir sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Nanti kita jelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Yaitu kalau ketinggalan rukun, salah satu dari rukun yang kita sebutkan tadi. Kemudian ini tata jamaah, ini tidak saya sebutkan semuanya. Ini yang berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi ada sebuah hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai sesuatu yang diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika imam takbir, makanya gini, jadi imam itu ketika takbir itu sudah harus sempurna. Misalkan ketika rukuk ya, saya contohkan. Ketika misalkan rukuk ya, Allahu Akbar. Ketika itu imam sudah harus sempurna. Jadi rukuk dengan sempurna. Itu baru barnya. Jadi jangan ketika misalkan ini sudah Allah, itu kelamaan. Jadi ketika bar itu sudah posisi rukuk dengan sempurna. Ketika imam sudah bar artinya sudah sempurna ke rukun berikutnya dengan sempurna, fakabbiru, maka makmum segera mengikuti. Ya, kalau yang dicontohkan di sini kan cuma takbiratul ihram ya. Fa idza kabbara, jika imam sudah Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, maka makmum harus segera fakabbiru. Jadi fa itu kalau dalam ilmu nahwu adalah sesuatu yang langsung. Jadi langsung. Kalau thumma itu kemudian. Kalau fa ini langsung. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, mau harus segera mengikuti dengan Allahu Akbar. Kemudian wa idza raka'a farka'u. Ketika imam rukuk dengan sempurna, maka kita segera rukuk. Nah, ini terkait ya, sering juga ditanyakan tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum ya.
dalam mazhab Syafi'i yang mu'tabar, yang dikuatkan, dan ini pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap dianjurkan membaca Al-Fatihah baik di sholat sir maupun apalagi jahar. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada mengatakan ketika menjadi makmum ya, tidak usah baca sama sekali. Ada yang pertengahan ketika sholat jahar yang misalkan isya rakaat pertama dan keduanya makmum tidak usah baca sama sekali. Rakaat ketiga dan keempatnya baru membaca. Ada yang pertengahan itu. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i ini baik sholat sir maupun jahar makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan ini diwajibkan dalam mazhab Syafi'i. Maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i yang utama yang dikuatkan setelah imam mengucapkan waladhdallin dan imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin. Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi intinya adalah aminnya makmum ini tidak boleh mendahului aminnya imam. Kalau menyamai boleh. Ya, kalau dalam keterangan dari hadis, kalau saya lihat dalam fikih Imam Syafi'i yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu bareng aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Tapi dalam kitab Matan Nabawiyah wa Taqrib ini juga fikih Syafi'i yang dikuatkan juga, aminnya makmum ini setelah aminnya imam. Ya, kalau kita memperhatikan keduanya, intinya adalah tidak boleh aminnya makmum ini mendahului aminnya imam. Jadi menyamai atau setelah aminnya imam. Bisa dipahami ya. Jadi intinya ketika imam waladhdallin dan memang ketika waladhdallin itu tidak boleh juga imam langsung menyambung ke amin. Kenapa? Kalau langsung disambung ke amin, ini bisa membatalkan Al-Fatihahnya. Karena apa? Karena amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Setelah waladhdallin, maka imam itu mengambil nafas sebentar, kemudian baru mengucapkan amin. Maka jangan sampai ketika imam waladhdallin, makmum masih mengucapkan amin sebelum imam. Jadi yang seharusnya adalah berbarengan atau setelah aminnya imam. Karena imam ketika setelah waladhdallin itu ngambil nafas dulu baru mengucapkan amin. Jadi ada sedikit jeda. Ya, berkaitan dengan membaca Al-Fatihah ini dalam mazhab Syafi'i, setelah imam mengucapkan waladhdallin dan amin, imam memberikan waktu sebentar bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Bahkan juga dalam mazhab Syafi'i juga, imam ketika dia membaca Al-Fatihah dengan jahar, mungkin karena suaranya bagus ya, mungkin imam merasa bagus tadi, suara saya bagus. Maka ketika tadi habis Al-Fatihah tadi, setelah Al-Fatihah tadi, maka imam ada yang mengatakan diajarkan baca Al-Fatihah lagi berbarengan Al-Fatihahnya makmum, tapi dengan sir. Misalkan imam selesai mengatakan waladhdallin amin, kan imam memberikan jeda waktu sebelum baca surat. Itu imam boleh baca Al-Fatihah lagi ketika baca Al-Fatihah tadi merasa kurang ikhlas, ada riya dan sebagainya. Itu ada yang membolehkan sebenarnya. Ada juga yang tidak usah gitu. Nanti ditulis dengan istighfar setelah sholat. Jadi intinya dalam mazhab Syafi'i memberikan jeda bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Akan tetapi ya, ini berkaitan juga dengan kebiasaan dan kesepakatan bersama.
Karena apa? Makmumnya ada sudah udzur dan sebagainya, ada anak kecil dan sebagainya. Maka kalau jedanya terlalu panjang, ini juga membuat tidak nyaman sholatnya, berdirinya terlalu lama. Ini juga tidak dianjurkan. Maka paling tidak memberikan jeda waktu sedikit ya, untuk makmum baca Al-Fatihah meskipun belum sempurna. Dalam mazhab Syafi'i, makmum itu kan diwajibkan baca Al-Fatihah. Lalu bagaimana ketika imam itu bacanya Al-Fatihah terlalu cepat, gitu ya? Imam tadi membaca Al-Fatihahnya terlalu cepat, sehingga makmum itu belum selesai baca Al-Fatihahnya, terutama di rakaat ketiga dan keempat. Maka dalam mazhab Syafi'i, makmum boleh ketinggalan rukuk imam, boleh ketinggalan rukuk imam. Misalkan imam sudah rukuk ya, bahkan sudah tidak, tapi makmum tadi belum selesai Al-Fatihah, maka ketinggalan rukuk tadi diperbolehkan. Batasannya adalah sampai sujud. Jadi sampai ketinggalan 3 rukuk itu boleh. Tapi ini dengan syarat makmum tadi membaca Al-Fatihahnya dengan sedang ya. Artinya tidak pelan. Misalkan makmum bacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak boleh terlalu pelan. Cukup misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika makmum membaca seperti itu masih ketinggalan, maka boleh makmum itu ketinggalan rukun imam. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dalam Syafi'i dibedakan adanya makmum muwafaq, ada nama makmum muwafaq. Ada juga namanya adalah makmum masbuk. Ini terkait dengan muwafaq, ini terkait dengan Al-Fatihah. Jadi ada makmum yang muwafaq ini artinya dia mendapati imam masih membaca Al-Fatihah. Misalkan makmum ini datang, imam masih dalam membaca Al-Fatihah, maka ini namanya makmum muwafaq. Maka makmum ini harus menyempurnakan Al-Fatihah. Kemudian makmum masbuk ini ketika mendapati imamnya sudah mau rukuk, itu namanya makmum masbuk, maka dia tidak wajib baca Al-Fatihah. Misalkan dia masuk masjid, imam sudah Allahu Akbar untuk iktidal, maka makmum tidak wajib baca Al-Fatihah dan sudah terhitung mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau dia mendapati imam masih berdiri dan makmum cukup untuk membaca surat Al-Fatihah bersama imam ketika berdiri, tapi makmum tidak melakukan itu, maka dia berarti tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, yaitu baca surat Al-Fatihah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ya, sekali lagi dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita berbuat mazhab Syafi'i, konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi artinya ketika kita punya kesempatan membaca Al-Fatihah tetapi tidak kita lakukan, maka kita meninggalkan rukun sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i yang pertama. Maka ini menjadi kehati-hatian kita ketika kita bermadzhab Syafi'i. Kecuali kalau memang tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, ini namanya adalah masbuk ya. Jadi namanya masbuk. Ini jadi masbuk. Fahuwa masbukun yaqra'u ma'an kana minal Fatihah. Maka karena dia makmum masbuk, artinya dia mendapati imam sudah hampir iktidal,
Jadi dia baru baca makmum baru baca Bismillahirrahmanirrahim dengan irama pelan, ya, artinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Dia mungkin masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi imam sudah tidak, maka dia tergolong makmum masbuk. Maka Al-Fatihah tidak wajib baginya dan dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya, makanya sini bahwa rakaat imam wajib alaihi ar-ruku'. Jadi dia belum sempurna baca Al-Fatihahnya dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, tapi imam tiba-tiba sudah rukuk, maka kita langsung ikut rukuk bersama imam meskipun Al-Fatihah kita belum sempurna karena kita tergolong makmum masbuk. Tapi kalau kita mendapati imam cukup baca Al-Fatihah, tapi kita tidak baca Al-Fatihah, ini kita kan namanya adalah makmum muwafaq, ya, makmum muwafaq. Maka wajib membaca surat Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Ya, kalau ini hukum sholat berjamaah, ya, hukum sholat berjamaah ada mengatakan fardhu ain, ada mengatakan fardhu kifayah, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan mubah. Ya. Nah, di sini memang tidak dirinci sholatnya, ya. Kalau di sini fardhu ain itu yang berempat ini diantara adalah sholat Jumat bagi laki-laki, itu hukumnya fardhu ain. Karena fardhu kifayah ini sholat lima waktu, ya, ada mengatakan ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, kalau sunnah sholat Idul Fitri, jadi artinya sholat berjamaah itu ada beberapa hukumnya. Bahkan ada mengatakan haram, ya, haram ini ketika sholatnya tadi di tempat yang tidak halal, tempatnya tadi tidak halal. Misalkan tempat yang kosong ini sholat berjamaahnya jadi haram hukumnya. Ada namanya khilaful aula. Khilaful aula ini jika imamnya sholat ada, sedangkan makmumnya berniat sholat qadha, ya, sholatnya sah, tetapi khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisih sunnah. Dia khilaful aula ini derajatnya di bawahnya makruh. Khilaful aula. Ini sudah sahih karena singkatnya. Wa asbabuhu khamsatun. Sujud sahwi sebabnya ada 5. Pertama adalah ahadua tarku ba'din, meninggalkan sunat ab'ad. Kemudian thaniha sahwa ma yubtilu amduhu faqat. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang akan batal jika dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang ketiga naqlu qawli ghairu mubtilin, memindahkan rukun qauli, ucapan yang tidak sampai membatalkan. Kemudian asyad, ya, ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad, apakah telah melakukan atau belum. Dan yang terakhir melakukan suatu perbuatan dengan adanya kemungkinan hal tersebut tergolong tambahan. Ini dalam Hasyiah al-Bajuliyah. Hasyiah al-Bajuliyah. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Di sini contohnya sunnah ab'ad adalah kunut dalam mazhab Syafi'i. Tasyahud awal, ketika seorang meninggalkan tasyahud awal, kemudian sholat pada Nabi pada tahiyat awal. Jadi dia ketinggalan sholat pada tahiyat awal.
sholat kepada keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir, kemudian duduk tasyahud awal. Jika ketinggalan ini, maka disunahkan sujud sahwi. Misalkan yang kedua ya, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Seperti seorang lupa memperpanjang bacaan. Seperti seorang lupa memperpanjang bacaan dalam iktidal dan duduk di antara bersujud. Sebab dua rukun ini terlalu rukun qasir yang tidak boleh dipanjangkan. Misalkan ya, seseorang itu iktidalnya terlalu lama dibandingkan dengan sujudnya, maka ini dia meninggalkan yang semestinya karena iktidal itu ya tidak boleh terlalu lama. Demikian pula dengan duduk di antara sebuah sujud ini juga tidak boleh terlalu lama. Jika terlalu lama melaksanakannya, maka ini disunahkan. Misalkan dia lupa ya, lupa keenakan duduk di antara sujudnya terlalu lama, atau iktidalnya terlalu lama. Mungkin dia sambil memikirkan sesuatu yang sehingga iktidalnya terlalu lama. Ini juga disunahkan sujud sahwi. Ketika memindahkan rukun qauli ucapan bukan pada tempatnya ya. Sekiranya memindah rukun qauli ini bukan termasuk yang membatalkan sholat, seperti membaca Al-Fatihah pada saat duduk di antara dua sujud dan contoh-contoh yang sama ya. Misalkan dia lupa ya, membaca Al-Fatihah pada saat duduk, kan tidak boleh. Ketika dia duduk di antara dua sujud, dia lupa membaca Al-Fatihah. Ini disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian keempat ini ragu dalam meninggalkan sunnah ahad. Misalkan saya tadi sudah tahiyat awal atau belum ya, ragu, maka disunahkan sujud sahwi. Kemudian yang kelima, melakukan perbuatan yang kemungkinan tergolong sebagai tambahan. Maksudnya ini sesuatu yang rukun. Misalkan dia sholat ya, lupa, ini sudah rakaat ke-3 atau ke-4, maka ketika itu ya, kita yakini yang 3, kemudian di akhir kita sujud sahwi. Nah, sekarang hikmah sujud sahwi. Idza syakka ahadukum falam yadri asalli salatan am arba'an falyaqil asyakka walibayyin ala yakin waliyasjud sajdataini qabla salam fa in kana salatu tamatan kanat raq'atu wa sajdani nafilatun lahu wa in kanat naqisah kanat raq'atu tamaman lis-shalah wa sajdani yarwamani an tasyai'an. Ini dijelaskan tentang hikmahnya sujud sahwi. Ketika kalian ragu tidak ingat apakah telah melakukan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka bawalah rasa ragu itu dan lanjutkanlah pada hal yang diyakini ya. Jadi kalau lupa 3 rakaat atau 4 rakaat, maka memilih yang 3 rakaat yang diyakini. Dan hendaknya melakukan 2 kali sebelum salam. Jadi tata sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam, maka melakukan sujud 2 kali. Jadi sujud, kemudian bangun dari sujud, duduknya adalah duduk iftirasi, duduk tahiyat awal. Kemudian sujud lagi, kemudian bangun dari sujud, kemudian langsung salam. Jadi bangun dari sujud, kemudian langsung salam. Ya, ini hikmahnya. Jika sholat tersebut sempurna, maka tambahan 1 rakaat dihitung pahala baginya. Jadi ketika kita lupa 3 atau 4, ya, kita nggak usah berkecil hati. Kadang kan, wah ini
Kalau pada seandainya ternyata kita sudah 4 rakaat sebenarnya, kemudian kita menambah lagi kan berarti menjadi 5 rakaat. Maka tambahan 1 rakaat tadi itu menjadi tambahan pahala bagi kita. Dan 2 sujud merupakan kesunahan baginya. Ya, maka ketika kita imam lupa, itu sebenarnya memberikan peluang bagi kita semuanya untuk mendapatkan tambahan pahala. Kalau itu tambahannya adalah 1 rakaat, maka 1 rakaat tadi menjadi tambahan pahala. Demikian pula dengan sujudnya tadi, itu mendapatkan pahala sunnah. Jika ternyata salatnya memang kurang 1, maka tambahan 1 rakaat menyempurnakan salatnya. Dan 2 sujud itu untuk melawan kehendak syaitan. Jadi membuat setan itu bersedih. Jadi sujud sahwi itu membuat setan itu bersedih. Maka ada ulama yang mengatakan sholat yang ada sujud sahwi ini lebih utama daripada sholat yang tidak ada sujud sahwi. Tapi ini ya, itu untuk menghibur ya seperti kita ya. Kalau orang yang sudah derajatnya tinggi, ya, derajatnya sudah orang yang benar khusyuk di hadapan Allah, ini ya sujud sahwi ini jarang saja. Tapi itu untuk jadi perkataan ulama tadi untuk menghibur kita ya, menghibur kita yang mungkin sholatnya kadang kurang khusyuk ya, sehingga kadang lupa dan sebagainya. Dan demikian jawaban Allah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir ya, pada intinya adalah sujud sahwi ini adalah sunnah. Maka kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa, karena hukumnya adalah sunnah. Saya rasa cukup, insyaallah. Yang seterusnya ini saya kira cukup. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, silakan Pak. Waalaikumsalam. Dalam kita sholat Jumat, kan di situ ada khutbah, jadi khutbah dan sholat sendiri. Kadang-kadang kita lihat ada yang khutbah beda dengan yang jadi imam sholat. Sedangkan dalam sholat Jumat itu merupakan satu kesatuan. Nah ini bagaimana? Terus yang kedua, dalam sholat berjamaah itu pada sujud terakhir, waktu imam bersujud terakhir, itu ada makmum yang sujud saja. Apakah boleh apa? Saya kira itu. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Ini sepengetahuan saya. Nanti bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Sholat Jumat itu yang menjadi imam itu yang utama adalah yang khotib. Jadi khotib dan imam itu sebenarnya satu. Tetapi itu hukumnya sunnah. Artinya ketika khotib dan imamnya ini beda, ini boleh saja. Tapi ya tadi kurang sunnahnya kurang. Kecuali ada pertimbangan lain ya. Misalkan khotibnya tadi khutbahnya bagus, tetapi bacaannya kurang. Terutama Al-Fatihahnya, ya ketika baca Al-Fatihahnya mungkin kurang gitu. Maka dalam kondisi tersebut ya diutamakan ada imam yang lain. Agar apa? Agar sholat Jumatnya juga sah. Dan ini yang berat melawannya adalah ya DKM. Oh DKM ini tahu nih khotib ini ketika mengimami bacaannya kurang, maka boleh DKM mengambil imam untuk menggantikan khotib tadi. Jadi setelah khotib selesai khutbah, khotib tadi ke belakang, imamnya maju. Maka kan ya untuk yang di masing-masing ya, maksud di PJRI juga sudah ada seleksi begitu. Jadi artinya yang ini imamnya artinya dia khutbahnya bagus tapi imamnya kurang. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan di DKM. Kemudian di
Itu Pak ya. Yang kedua terkait dengan sujud. Jadi ketika imam sudah pindah ke rukun, kemudian makmum tadi masih sujud ya. Artinya makmum tadi memanjangkan bacaan sujudnya. Bacaan sujud itu statusnya adalah sunnah. Jadi melamakan bacaan sujud ya, termasuk baca doa-doa kan disunahkan. Tapi ketika imam sudah bangun dari sujud, maka yang harus dilakukan makmum adalah segera menuju imam. Karena tadi dalilnya adalah dengan sangat jelas, faidah kabbaro fakabiru. Jika imam sudah bertakbir maka sudah takbir. Ketika imam sudah sujud maka makmum harus segera sujud. Yang saya ketahui ya, yang sebatas yang saya ketahui itu tidak dilakukan. Artinya ketika imam sudah bangun dari sujud, makmum segera. Karena itu sudah masuk ke rukun. Jadi ketika imam duduk tahiyat akhir itu rukun, bukan sunnah. Duduk tahiyat akhir itu sunnah. Membaca sholawat juga sunnah. Membaca tasyahud juga sunnah. Ya. Jadi ketika tadi makmum ketinggalan duduk tasyahud akhir, ketinggalan tahiyat, ketinggalan sholawat, ini berarti dia ketinggalan 3 rukun. Maka setahu saya ini ditinggalkan. Harusnya harus segera mengikuti imam. Karena itu sudah rukun, masuk rukun. Dan memanjangkan bacaan sujud itu sunnah. Dan ada yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam syarat-syarat menjadi imam tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. Nah sekarang kalau ada sekelompok perempuan saja, mereka melakukan jamaah dan imamnya perempuan, bagaimana? Iya. Jadi sholat berjamaah sekarang ini kan ya sejak dulu sebenarnya ada. Jadi kan kalau makmumnya laki-laki itu imamnya laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, imamnya laki-laki. Kalau imam makmumnya perempuan, makmumnya boleh perempuan dan laki-laki. Kalau makmumnya perempuan, imamnya boleh perempuan atau boleh banci. Jadi banci itu boleh menjadi imam bagi perempuan, tapi banci tidak boleh menjadi imam bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau makmumnya banci, hanya boleh menjadi imam bagi perempuan saja. Jadi kalau imamnya laki-laki itu boleh menjadi imam laki-laki, boleh menjadi imam bagi makmum laki-laki dan perempuan, dan juga boleh menjadi makmum bagi banci. Gitu ya. Jadi, saya ulangi ya. Jadi kalau makmumnya tadi perempuan, imamnya boleh perempuan, imamnya boleh banci, imamnya boleh laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki, imamnya harus laki-laki, tidak boleh banci. Bisa dipakai ya? Kemudian juga imam juga tidak boleh yang fasik ya. Fasik di sini maksudnya adalah dia melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, itu tidak boleh. Tapi kalau imamnya tadi melakukan kemaksiatan dengan diam-diam, artinya dia tidak menyebarkan. Kan ada juga kan orang yang berbuat maksiat tapi bangga. Jadi kalau dia berbuat
maksiatnya itu dengan diam-diam, ini masih boleh menjadi imam. Tapi kalau dia memastikan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka tidak sah menjadi imam. Apalagi itu sudah diketahui oleh makmum. Kemudian terakhir ya, maaf, kalau imamnya batal, kalau makmum mengetahui imamnya jelas-jelas, maaf ya, misalkan mengeluarkan kentut dengan suara dan itu didengar oleh makmum, tapi imamnya tadi tidak mundur gitu. Dia sudah tahu batal tapi tetap menjadi imam. Maka dalam kondisi tersebut ada dua. Jadi yang boleh makmum tadi menarik imamnya ke belakang, atau boleh makmumnya tadi berniat mufaraqah, berniat tidak bermakmum pada imam. Dia ada boleh menarik imam ke belakang dan dia maju. Kalau sudah jelas-jelas imamnya ketahuan batal salat. Dan jawab ya. Semoga yang kita bahas pada pagi ini ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan ini rombongan ibu-ibu di sholat jamaah, hanya ada satu laki-laki jadi imam, kemudian imamnya itu batal, Ustaz. Nah, bolehkah wanita itu menggantikan jadi imam? Gitu ya. Sementara ini kan tadi rombongan ibu-ibu ada 10, jadi makmum kepada bapak-bapak 1 orang. Ternyata itu dia batal, sehingga imamnya kan keluar berarti dari sana, gitu ya. Nah, itu apakah itu mufaraqah, artinya sendiri-sendiri, atau ada satu maju menggantikan imam, sementara ini perempuan, Ustaz? Terima kasih. Dan ini yang saya pahami saja. Jadi yang sesuai dengan yang pemahaman yang saya pahami, ketika seperti itu langsung niat mufaraqah. Jadi perempuan langsung niat sholat sendiri-sendiri, tidak niat bermakmum. Ketika dia sudah yakin imamnya batal. Itu kalau perempuan. Ya, Pak. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ada kemungkinan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum